Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Galih Restu Fardian Suwandi, staf pengajar dari kelompok keahlian Fisika Nuklir dan Biofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi kuliah FI 3251, dosimetri dan proteksi radiasi. Kuliah ini merupakan kuliah pilihan dalam bidang biofisika di program studi sarjana Fisika ITB. Video kali ini akan membahas topik pertama dari kuliah ini mengenai dasar fisika radiasi. Topik ini akan dibagi ke dalam 4 sesi dan video ini berisi sesi pertama mengenai pendahuluan. Sebelum memasuki materi utama pada perkuliahan ini, kita perlu mengetahui latar belakang. Mengapa kita perlu mempelajari mengenai dasar fisika radiasi? Seperti kita ketahui, saat ini pemanfaatan sumber radiasi telah menyebar ke berbagai bidang, khususnya adalah bidang industri dan kesehatan. Beberapa pemanfaatan sumber radiasi yang pasti telah dikenal luas antara lain radioterapi untuk pengobatan kanker, nuclear density gauge, hingga pencitraan tubuh manusia. Nah, prinsip kerja dari berbagai alat tersebut tentunya berdasarkan interaksi radiasi dengan materi. Materi dalam hal ini bisa berupa materi biologis, seperti jaringan tubuh, tumbuhan, dan lain-lain, maupun non-biologis seperti logam, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemahaman proses terjadi dan interaksi dengan materi sangat diperlukan dalam kasus ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat manfaat yang diharapkan kita peroleh setelah mempelajari materi ini. Pertama, kita memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai sumber radiasi dan interaksinya. Kedua, setelah kita memiliki modal pengetahuan, maka kita akan memiliki pemahaman mengenai potensi bahaya dari penggunaan sumber radiasi. Seperti yang kita ketahui, radiasi itu seperti mata pisau yang memiliki dua sisi, yaitu sisi potensi manfaat dan sisi potensi bahaya. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari radiasi, maka kita harus memahami bagaimana potensi bahayanya. Yang ketiga, setelah kita memahami potensi bahayanya, pada akhirnya diharapkan kita dapat menerapkan prinsip keselamatan radiasi untuk berbagai pemanfaatan sumber radiasi, baik dalam bidang industri maupun bidang kesehatan. Terdapat kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu mampu menjelaskan konsep fisika radiasi yang berkaitan dengan proses terjadinya radiasi serta interaksinya dengan materi. Materi dasar fisika radiasi ini memiliki 4 pokok bahasan utama. Pertama, struktur atom dan inti atom. Pada bagian ini akan dipelajari struktur atom yang terdiri dari kulit atom dan inti atom, kemudian mengenai elektron, proton, dan neutron. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana sifat-sifat fisik dari setiap komponen tersebut. Kedua, peluruhan radioaktif. Pada bagian ini akan diulas bagaimana, mengapa, dan apa dampak dari terjadinya proses peluruhan radioaktif. Bagian ini penting karena kita akan mengetahui asal-usul partikel dan gelombang radiasi yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Ketiga, sumber radiasi. Pada bagian ini akan dibahas sumber-sumber radiasi yang ada dan telah dimanfaatkan. Beberapa sumber yang dibahas antara lain sumber radiasi pengion seperti alfa, beta, dan gamma. Keempat, interaksi radiasi dengan materi. Bagian ini merupakan jembatan utama menuju materi selanjutnya. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana jenis-jenis interaksi antara radiasi dengan materi berkaitan dengan jenis dan energi radiasi.
Beberapa contoh interaksi yang akan dibahas meliputi efek fotolistrik, hamburan Compton, sinar X karakteristik, sinar X Bremsstrahlung, produksi pasangan, dan lain-lain. Nah, demikianlah pendahuluan mengenai apa yang akan kita bahas dalam topik dasar fisika radiasi di perkuliahan dosimetri dan proteksi radiasi ini. Demikian materi sesi pertama ini. Setelah ini Anda dapat melanjutkan pada video sesi kedua. Terima kasih.